Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa orang yang paling ingin kamu lindungi justru menjadi orang yang paling sering kamu lukai? Kamu mencintai mereka, sangat mencintai mereka. Tapi di saat-saat tertentu, lidahmu jauh lebih cepat mengeluarkan duri daripada memberikan pelukan. Setelah kata-kata kasar itu keluar, kamu menyesal. Kamu membenci dirimu sendiri. Kamu bertanya, kenapa aku setega itu pada orang sesabar dia? Dengar, kamu tidak jahat. Kamu hanya sedang menggunakan mereka sebagai tameng untuk rasa sakit yang belum selesai di dalam dirimu sendiri. Psikologi mengenal sebuah istilah, displaced aggression. Sederhananya, kamu melampiaskan kemarahan pada objek yang paling aman. Kamu tidak berani marah pada atasanmu, kamu tidak berani marah pada duniamu yang tidak adil, atau kamu terlalu takut untuk marah pada masa lalumu yang pahit. Jadi, kamu membawanya pulang. Kamu meluapkannya pada orang yang kamu tahu tidak akan meninggalkanmu. Kamu menyakiti mereka karena secara bawah sadar kamu tahu mereka adalah tempat peristirahatan terakhir yang paling toleran terhadap monster di dalam dirimu. Kamu sedang menguji mereka. Seberapa hancur aku harus bersikap sampai kamu akhirnya menyerah padaku. Ada 3 alasan kenapa siklus ini terus berulang. Pertama, bahasa cinta yang cacat. Jika kamu tumbuh di rumah di mana konflik adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatian, maka bagimu, cinta tanpa drama terasa membosankan atau tidak nyata. Kamu menciptakan keributan karena hanya itu cara yang kamu tahu untuk merasa terhubung. Kedua, takut akan keintiman. Semakin dekat seseorang denganmu, semakin besar peluang mereka untuk melihat lubang hitam di jiwamu. Menyakiti mereka adalah cara bawah sadarmu untuk menciptakan jarak. Kamu mendorong mereka menjauh agar mereka tidak bisa menyakitimu lebih dulu. Ketiga, proyeksi diri. Apa yang paling kamu benci dari dirimu sendiri seringkali adalah apa yang paling keras kamu kritik pada pasangan atau orang tuamu. Kamu tidak sedang memarahi mereka, kamu sedang memarahi cermin. Langkah kesadaran. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Langkah pertamanya adalah berhenti menyalahkan dirimu sebagai orang jahat. Orang jahat tidak akan merasa menyesal setelah menyakiti. Rasa bersalahmu adalah bukti bahwa sisi baikmu masih ada di sana. Mulai sekarang, belajarlah untuk berkata, aku sedang merasa lelah, sakit hari ini, dan itu bukan salahmu. Berikan jeda antara emosi dan reaksi. Jangan biarkan luka masa lalumu menulis naskah untuk masa depan hubunganmu. The Shadow Mind Ending. Orang yang kamu cintai bukan tempat sampah untuk sampah emosionalmu. Mereka adalah taman yang seharusnya kamu sirami dengan kedamaian. Jangan sampai kamu baru menyadari betapa berharganya mereka setelah mereka berubah menjadi orang asing yang paling mengenal rahasiamu. Berhentilah berperang dengan orang yang ingin membantumu melepas baju zirahmu. Jadi, siapa yang sebenarnya sedang kamu marahi saat ini? Mereka atau masa lalumu yang belum selesai?